Oke, Bapak Ibu boleh dibantu mute dulu ya. Yang terhormat Kapokja Distribusi Platform BLPT Pusdatin Kemendikbudristek Ibu Tuti Alawiyah. Yang saya hormati Duta Teknologi tahun 2023 Pak Yazid Hussein. Yang saya hormati Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2017 Pak Parudin. Juga yang saya hormati Duta Teknologi dari seluruh Indonesia yang hari ini ada yang bergabung di dalam rukun ini. Para Kokapten dari 17 Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Dan yang saya banggakan, Bapak Ibu peserta kegiatan dari unsur guru, kepala sekolah, pengawas dari 17 Kabupaten se-Sultra dan dari seluruh Indonesia yang sempat bergabung hari ini. Izinkan saya berpantun dulu ya Bapak Ibu. Mohon dijawab dengan cakep. Air beriak tanda tak dalam. Cakep. Air tenang seperti berlian. Untuk Bapak Ibu sekalian, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Oh, dia belum dijemput, padahal ada Alamin. bapaknya di Puji dan rumah. syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya lah sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semua diberikan nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan untuk bersama-sama belajar di room webinar hari ini ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Yang selingkuh itu Ria Ricis kah? Suaminya. Kasih dulu itu yang lain, supaya dengar suaranya pemateri. Yang bahas ya Ricis itu matikan dulu dia punya matikan dulu itu mic. Coba yang bahas Ria Ricis itu berhenti nih dulu bila. Ibu Irma nggak kedengaran suaranya. Irma mute. Oke, sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah. Suaranya Bu. Baik, Ibu melanjutkan kembali Bapak Ibu ya, mohon di-mute terlebih dahulu ya. Webinar kita pada sore hari ini adalah webinar pertama yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar ID Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Komunitas Belajar ID 17 Kabupaten Kota yang dipimpin oleh Kokapten di masing-masing kabupaten kota. Ya Bapak Ibu, di platform Merdeka Mengajar sudah terdaftar 1.236 guru yang mendaftar di kegiatan webinar ini. Bapak Ibu, luar biasa nih animo para guru ya Bapak Ibu untuk ikut belajar bersama. Komunitas Belajar ID adalah komunitas yang mewadahi para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, yang akan membantu Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan akun Belajar ID dan segala platform Kemendikbud yang terkait di dalamnya. Ya, saat ini sudah berjumlah 1.601 pengikut ya, Bapak Ibu. Bagi yang belum mengikuti, silahkan follow untuk Komunitas Belajar ID Sulawesi Tenggara. Baik Bapak Ibu, hari ini webinar kita adalah tentang persiapan pelaksanaan observasi kelas ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Bapak Ibu setelah melakukan perencanaan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, saat ini kita sudah masuk pada persiapan observasi kelas. Nah, tentu ini ada beberapa tahap yang Bapak Ibu harus lewati. Dimulai dari diskusi observasi kelas, kemudian nanti akan ada pelaksanaan observasi kelas. Nah, Bapak Ibu tentu saja untuk pelaksanaan observasi kelas yang menjadi salah satu item penilaian pada kinerja Bapak Ibu ini butuh persiapan yang tidak main-main ya Bapak Ibu ya, karena ini akan dinilai oleh atasan atau pimpinan kita. Nah, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu perlu mengetahui, perlu mendengarkan ya, kita akan belajar bersama
dari pengalaman praktik baik yang sudah dilakukan oleh para duta teknologi ini, bagaimana mereka mempersiapkan kegiatan observasi kelas yang akan dilakukan. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materi, marilah saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan webinar hari ini ya berjalan dengan lancar, ya berkah dan membawa manfaat buat kita semua. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Baik. Nah, izin menyampaikan Bapak Ibu, kita ada beberapa sesi hari ini. Yang pertama nanti Bapak Ibu kita akan mendengarkan sambutan dari Kapokja Distribusi Platform BLPT Pusdatin Kemendikbudristek, yang kemudian nanti akan ada juga pemaparan dari 2 orang narasumber hebat ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu kita langsung mendengarkan saja sambutan dari Kapokja Distribusi Platform BLPT Pusdatin Kemendikbudristek yang akan disampaikan oleh Ibu Tuti Alawiyah. Kepada Ibu dipersilahkan dengan hormat. Baik, Ibu ya, Tuti. terima kasih Teh Irma. Oh iya, Iya, silakan. apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati dan saya banggakan, Kapten dan Kokapten Belajar.id dari Sulawesi Tenggara, kemudian Bapak-Bapak narasumber hebat kali ini, ada Pak Yazid, ada Pak Oji, dan juga rekan-rekan Duta Teknologi Sulawesi Tenggara lain yang juga hadir, dan juga mungkin ada rekan-rekan Duta Teknologi dan Kapten, Kokapten yang juga hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan juga saya sampaikan rasa hormat saya kepada Bapak Ibu Guru dan mungkin ada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir juga pada siang atau sore hari ini untuk sama-sama menyimak praktik baik, sharing gitu ya, berbagi tentang praktik baik, bagaimana mengisi atau melakukan tahapan pelaksanaan di pengelolaan kinerja melalui PMM. Nanti mungkin Pak Oji, Pak Yazid akan sharing lebih banyak, lebih teknis gitu ya, bagaimana persiapan observasi kelas di praktik kinerja. Tapi mungkin sebelum itu izinkan kami dari Balai Layanan Platform Teknologi, saya mewakili teman-teman di BLPT ingin menyampaikan beberapa update berkaitan dengan proses atau tahapan pengelolaan kinerja melalui PMM. Ada beberapa update yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu nanti juga mungkin akan di-highlight ulang gitu ya, tolong mungkin Pak Oji atau nanti dari Pak Yazid sebagai narasumber akan menyampaikan juga tentang bahwa sampai saat ini sampai dengan 1 Februari 2024 tercatat sudah 93% dari ASN, guru dan kepala sekolah sudah berhasil mengisi perencanaan SKKP pada aplikasi PMM. Itu artinya Bapak Ibu ada masih 7% dari ASN, guru maupun kepala sekolah yang mungkin belum berhasil, terkendala akses atau mungkin masih menyiapkan RHK yang akan disusun seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin juga hadir pada kesempatan siang ini yang masih belum berhasil melakukan perencanaan, jangan khawatir bahwa kesempatan Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah untuk mengisi perencanaan di pengelolaan kinerja PMM masih kami tunggu hingga 31 Maret 2024. Gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa, bisa jadi nanti mungkin akan ada kendala atau keluhan bahwa ternyata masih belum bisa akses sampai saat ini, akunnya masih mungkin ada yang ganda dan sebagainya. Jangan khawatir, masih ada waktu hingga akhir Maret, sehingga harapannya kami pun di kementerian masih akan bisa terus memproses semua kendala yang masuk, karena memang sekali lagi kendala-kendala ini sifatnya personal, sehingga kami harus menanganinya satu persatu gitu ya. Dan alhamdulillah sampai di awal Februari kemarin sudah berhasil 93% dan harapannya terus bertambah sehingga sebelum 31 Maret itu dapat selesai di 100%. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah tidak mengalami kendala,
dan sudah menyelesaikan penyepakatan dengan disetujui oleh kepala sekolah, bahkan bisa melanjutkan ke tahapan pelaksanaan. Nah, di tahapan pelaksanaan inilah nanti yang mungkin Pak Yazid dan Pak Oji akan banyak bercerita, itu ya, akan banyak sharing tentang bagaimana sih, mungkin nanti juga tidak sebatas di praktik kinerja, tetapi juga mungkin bagaimana persiapan data dukung untuk pengembangan kompetensi, kemudian bagaimana mengisi perilaku kerja juga gitu ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ada beberapa memang informasi-informasi yang beredar gitu ya. Harapannya memang ini salah satu webinar di siang hari ini atau sore hari ini bisa agak menepis gitu ya anggapan bahwa pengisian pengelolaan kinerja di PMM itu menjadi beban administrasi bagi Bapak Ibu guru. Karena memang di proses awal kenapa pengelolaan kinerja kami lakukan melalui PMM justru untuk mempermudah atau membuat lebih efektif proses pengisian proses pengelolaan kinerja yang selama ini ada gitu ya. Jadi penyempurnaan. Jadi harapannya justru membantu Bapak Ibu tidak lagi membuat proses pengisian pengelolaan kinerja ini menjadi beban administrasi yang berlebihan bagi Bapak Ibu guru. Sekali lagi apresiasi kami dari BLPT untuk rekan-rekan komunitas belajar ID di Sulawesi Tenggara bahwa di siang hari ini semoga bisa ikut membantu gitu ya, bisa ikut membantu mungkin bagi Bapak Ibu guru atau kepala sekolah yang sampai saat ini masih mengalami kesulitan atau mungkin masih ada yang bingung cara mengisinya seperti apa, bagaimana persiapan observasi kelas dan sebagainya. Satu lagi mungkin tambahan bahwa proses pengisian pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah itu akan dilaksanakan 2 siklus semester dalam 1 tahun, jadi Januari hingga Juni dan nanti diulang kembali di Juli sampai Desember. Jadi sekali lagi mari kita akan menyelesaikannya bersama-sama gitu ya Bapak Ibu, tidak sendirian. Mohon jika masih ada kendala yang sifatnya teknis, silahkan gunakan pusat bantuan. Nanti mungkin mohon bantuan dari Bu Irma, Pak Oji maupun Pak Yazid juga untuk membantu kira-kira kalau ada kesulitan mengisi di pusat bantuannya seperti apa. Kemudian berikutnya saat ini juga kami menghimbau bahwa memang sampai saat ini kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah itu masih ada sekitar 40% perencanaan kinerja guru yang belum disepakati di tahap perencanaan. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah tidak ada kendala dalam proses pengisian di tahap perencanaan, sehingga mohon kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk segera menyetujui perencanaan guru sehingga Bapak Ibu guru bisa melanjutkan menyepakati dan melanjutkan ke tahap pelaksanaan seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, kami apresiasi seluas-luasnya bagi Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu komunitas belajar.id yang pada kesempatan siang hari ini sudah menginisiasi. Semoga pada siang sampai sore hari nanti Bapak Ibu lebih tercerahkan, bagi yang masih bingung mungkin sudah tidak bingung, dan sekali lagi bagi yang masih terkendala jangan khawatir, proses perencanaan masih kami tunggu hingga akhir Maret 2024. Mungkin itu saja Teh Irma yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi selamat berbagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggilnya Teh Tuti ya. Waalaikumsalam Bapak Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. beliau ini kepala sekolah nih, kepala sekolah para duta teknologi Kemendikbudristek. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan dari beliau ya Bapak Ibu. Ada beberapa catatan bahwa hingga saat ini kurang lebih 7.000 ya. Itu tuh ya yang belum selesai pada tahap perencanaan karena berbagai macam kendala teknis. Ini memang yang kita tangani selama ini Teh Tuti di Sulawesi Tenggara itu pada saat perencanaan kinerja di Januari itu luar biasa itu pengaduannya dari pagi sampai malam. Alhamdulillah sudah banyak yang tertangani, tapi memang masih ada sedikit yang belum juga bisa melakukan perencanaan. Kemudian tadi untuk kepala sekolah memang 40% ya, masih cukup tinggi juga yang belum melakukan
persetujuan untuk RHK gurunya. Mudah-mudahan ini bisa segera terselesaikan karena masih diberikan waktu sampai 31 Maret 2020. Terima kasih banyak Teh Tuti atas pencerahannya ya. Iya. Terima kasih juga sudah berkenan untuk mengisi webinar Komunitas Belajar ID Sulawesi Tenggara. Insya Allah kami dari Sulawesi Tenggara, Kapten, Ko-Kapten, Duta Teknologi semua akan membantu mengawal para guru, para kepala sekolah di Sulawesi Tenggara untuk bagaimana pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar ini bisa berjalan tanpa ada kendala yang berarti. Terima kasih banyak Teh Tuti. Baik, Iya. Bapak Terima kasih Ibu. Teh Tuti. Iya. Iya. Terima kasih banyak semuanya. Mohon izin saya pamit ya. Tapi sekali lagi hati saya bersama Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi silahkan nanti jika ada kendala, nanti mungkin jika Bapak Ibu Kapten, Ko-Kapten, dan Duta masih dapat membantu langsung dipersilakan, tapi jika tidak mohon hubungi pusat bantuan. Itu mungkin Kak Irma, terima kasih banyak. Pak Iya, Oji, terima keren. kasih banyak. Yesit, ya semuanya terima Terima kasih. kasih banyak. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saya Ibu. pamit Bapak Ibu, terima Terima kasih kasih. banyak Ibu. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, izin kita lanjutkan kembali ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan langsung nih Bapak Ibu itu langsung dari stakeholder nih Bapak Ibu, langsung dari BLPT Pusdatin Kemendikbudristek yang selama ini mengurusi platform dari Kemendikbudristek termasuk platform Merdeka Mengajar nih ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masih mengalami kendala seperti tadi sudah disampaikan sama Teh Tuti, silakan Bapak Ibu menyampaikan ke pusat bantuan atau Bapak Ibu boleh berkoordinasi dengan Kapten ataupun Ko-Kapten untuk belajar ID Provinsi Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk pada materi yang pertama. Nih ya Bapak Ibu, materi yang pertama ini tentu saja tentang persiapan observasi kelas ya. Nah, pemateri kita ini akan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu, bagaimana dia bisa mempersiapkan observasi kelas ya Bapak Ibu. Pak Yamin? Halo Pak Yamin Hosaya. Halo Bu Irma. Oke, boleh dibantu? Boleh di-share screen bisa nggak Pak Yamin? Saya sudah jadikan sebagai co-host, itu mungkin bisa. Saya punya perangkat ini agak melambat. Oh, siap. Saya coba dulu ya. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, terlihat Bapak Ibu tampilan saya? Terlihat Bu. Oke, baik. Ini profil materi kita yang pertama nih Bapak Ibu, luar biasa ya. Nama beliau Pak Yazid Hussain, SPDGR, masih muda nih Bapak Ibu ya. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Tadulako ya dengan IPK tertinggi, penerima beasiswa Amerika Serikat Fulbright ya. Di sana beliau menjadi dosen bahasa Indonesia Bapak Ibu di Arizona State University, mengajar mahasiswa S1, S2, S3 dan profesor, penerima penghargaan bidang pendidikan 1 Indonesia Award. Beliau juga adalah Google Certified Trainer ya, penggerak komunitas belajar ID Sulawesi Tenggara. Kemudian beliau adalah juga ketua komunitas belajar ID Kabupaten Muna, pengajar praktik
Angkatan 9, Ko-Kapten Belajar ID Kabupaten Muna, dan yang terakhir yang paling hangat, beliau adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2023 ya. Mari Bapak Ibu kita sambut bersama pemateri kita yang pertama, Bapak Yazid Hussein, SPDGR, dipersilakan. udah Pak kasih Yazid. materi nih Bu Rosta, harusnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Pak Yazid, mic-nya. Iya, betul. Bapak Ibu sehat-sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita semua di sini kesehatan, kemudian kesempatan sehingga kita sama-sama bisa hadir, belajar bareng-bareng, ketemu di sini. Wajahnya saya lihat ceria semua ini, pada senyum-senyum. Semoga begitu juga hatinya ya, ceria dan bahagia. Baik Bapak Ibu, saya tidak mau kalah nih tadi sama Ibu Irma sebagai moderator karena telah menyampaikan pantun. Saya kayaknya tidak elok kalau tidak balas pantunnya. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju. Baik. Setuju. Mohon cakepnya ya, jangan dilupa. Oke. Tebing tinggi di atas Gunung Merapi. Hati-hati bila sedang mendaki. Hidup sekali tidak bisa diulangi. Mari semangat belajar bersama di sini. Semangat. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya izin ya langsung share screen agar kita bisa langsung mulai. Saya coba masuk dulu. Artinya kami merasa dirugikan. Oke. Kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan Pak. Baik. Suara saya jelas semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah di sini baru selesai hujan. Wah, mantap Pak. Semoga tetap hangat ya walaupun hujan-hujan. Baik Bapak Ibu, materi kita yang pertama sebelumnya tadi sudah dibuka oleh Ibu Irma, juga diberi sambutan oleh kita punya Kapogja dari BLPT. Itu Bapak Ibu yang memang menghandle langsung terkait platform yang ada di Kemendikbudristek. Ya, jadi kendala-kendala itu memang dari tim beliau yang coba untuk sama-sama kita selesaikan. Sehingga kalau Bapak Ibu punya masalah nanti terkendala di mana, itu kita sama-sama bisa bantu. Kemudian terima kasih Ibu Irma. Kemudian terima kasih Pak Oji dan host kami Pak Yamin serta Duta Teknologi yang sempat hadir dan juga Kapten Ko-Kapten seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya sangat apresiasi telah bisa hadir di sini, dan yang berbahagia yang saya banggakan Bapak Ibu semua yang hadir saat ini, Bapak Ibu guru walaupun mungkin sedang mendung-mendung di luar, tapi semangat ya. Bisa sama-sama kita bisa belajar di sini. Nah, materi pertama kita akan mulai Bapak Ibu terkait pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah khususnya tahap pelaksanaan atau kita akan fokus nanti di persiapan observasi kelas. Nah, Bapak Ibu, saya ingin tanya nih, boleh dituliskan di
chat atau di room komentar siapa yang sudah menyelesaikan perencanaannya. Boleh tulis Bapak Ibu. Boleh tulis saya ya atau tulis nama, silakan Bapak Ibu. Wah, luar biasa sudah banyak ya. Nah, Bapak Ibu, saat ini kalau yang masih terkendala, kita akan bantu. Namun bagi Bapak Ibu yang sudah selesai proses perencanaannya, kita bisa langsung lanjut ke tahap pelaksanaan. Nah, ini yang menjadi hal yang kadang kita ragu-ragu nih. Apa saya isi sudah benar atau masih ada kekeliruan. Kita akan bahas di sini, semoga bisa tuntas, semoga bisa jelas, dan tidak ada lagi kebingungan di antara kita Bapak Ibu. Baik, sebelum saya mulai, izin Bapak Ibu saya ingin kita belajar fokus nih. Karena selama ini, setelah saya sama-sama berbagi, belajar sama-sama, masih banyak ternyata yang melihat hal atau fokus terhadap angka yang keliru. Nah, supaya nanti pada saat materi kita berjalan dengan baik, kemudian Bapak Ibu bisa fokus, saya mau tes nih kefokusannya. Bapak Ibu, pertanyaan saya mohon dijawab, cangkir mana yang duluan terisi Bapak Ibu? Karena selama ini masih banyak juga yang terkendala nih. Silakan diisi Bapak Ibu. Kira-kira udah banyak yang isi nih, Pak Yazid. nah nih, cangkir mana nih? Saya tidak bisa lihat nih, Bu Irma, mohon dibantu. Sudah ada yang jawab atau belum? Oke, yang jawab ada yang jawab cangkir 4 nih, Pak Yazid. Cangkir 4, ya. kemudian ada 9, ada 5 9. juga. Cangkir 5, 4, 9. Ya, rata-rata Nggak ada yang mau pilih ya? 4 sama 5. Oke, baik Bapak Ibu. 9 ya. Kita kunci Bapak Ibu ya, bisa kita kunci jawabannya. Kita kunci ya. 9, Pak. Baik, Bapak Ibu. 9 sama 4. Kita kunci jawabannya. Kita akan 4, lihat 4. dari angka 4 dulu. Kayaknya 4 ini banyak nih yang pilih 4-nya. Sekarang kita lihat baik-baik Bapak Ibu. Nah, sambil diminum kopinya, sambil dilihat cangkirnya di sini, kira-kira yang terisi yang mana. Kalau terisi dari sini Bapak Ibu, coba diperhatikan baik-baik. Kira-kira di sini bisa tembus kah atau tidak Bapak Ibu? Di nomor 4 Bapak Ibu. Nomor 4 buntu. Wah, buntu betul, tidak bisa tembus. Kalau nomor 9 bisa atau tidak? Soalnya di sini tidak tertahan nih. Bisa. Bisa ya? Tapi ini tidak. Nah, di sini ternyata buntu juga Bapak Ibu. Tidak bisa Bapak Ibu. Cangkir 5. 7 dulu Bapak Ibu, karena tadi ada yang pilih 7. Kalau 7, Nomor mana 5. kira-kira ini Bapak Ibu? Bisa tidak? Nomor 5. 5 ya? Ya, Juga tidak bisa Bapak Ibu ya, di sini tertahan. Jadi yang benar adalah nomor 5. Keren, luar biasa. Hebat ini, hebat. Ya, walaupun Bapak Ibu tidak pilih sesuai dengan yang benar, tidak apa-apa Bapak Ibu ya, jangan berkecil hati. Ini hanya games, jadi ya ingin bertanya nih Bapak Ibu. Kira-kira, ya nomor 5 Ibu betul. Jawaban yang benar adalah nomor 5 ya. Nomor 5, walaupun dia harus mengisi dulu yang di bawah, kemudian harus mengisi kotak di atas, tapi dia tidak ada yang terhalang Bapak Ibu, tidak buntu dia, betul ya? Konsep. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu, kalau nomor 5 yang benar, ada tidak yang bisa kita ambil atau kita tarik nih hikmahnya? Hikmah apa sih yang bisa kita dapatkan kalau kita lihat dari skenario pengisian cangkir ini? Hikmah apa, Bapak Ibu? Ya itu cangkir-cangkir. Nah, Bapak Ibu, betul Bapak Ibu ya. Jadi hikmahnya adalah pada saat pengisian ini, walaupun nomor 4 itu dekat, walaupun nomor 9 itu juga dekat, demikian juga nomor 7, namun ada yang terhalang Bapak Ibu. Tidak bisa terisi di sini buntu Bapak Ibu. Artinya apa?
harapannya pada saat kita belajar di sini bareng-bareng nanti, Bapak Ibu pada saat memperhatikan, melihat, kemudian sebentar nanti kita akan juga lakukan teknis untuk pelaksanaannya. Harapannya walaupun 5 ini kan prosesnya lama Bapak Ibu ya, harus mengisi ini dulu. Kemudian lambat Bapak Ibu. Jadi walaupun pada saat nanti Bapak Ibu mungkin lambat pemahamannya atau proses mengingatnya mungkin cepat lupa-lupa, hari ini mungkin bisa diingat besok dilupa, atau mungkin kadang-kadang ya kita malah 1 jam kemudian mungkin bisa lupa. Harapannya Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sebentar lambat proses kita belajar sama-sama ataupun lama, jangan pernah Bapak Ibu, jangan pernah berhenti belajar. Karena kalau Bapak Ibu sekali berhenti belajar, sama halnya yang terjadi Bapak Ibu sama nomor 4, 9, dan 7 Bapak Ibu. Ilmunya tidak akan didapat, apalagi saat ini perkembangan teknologi, itu semua sangat berkembang dan tidak bisa lagi kita tutup mata sekalipun. Olehnya itu, di sini harapannya Bapak Ibu kita sama-sama, ya, hikmahnya pada saat nanti Bapak Ibu prosesnya mungkin lupa-lupa, Bapak Ibu tetap semangat, kita sama-sama belajar, kita akan dampingi Bapak Ibu. Kebetulan di setiap kabupaten itu ada kokaptennya, kemudian kita juga punya duta teknologi, alhamdulillah kita akan sama-sama didampingi. Nah, ini Bapak Ibu hikmahnya. Setelah ini saya ingin kita langsung fokus bersama-sama belajar, meskipun lambat tapi tetap kita bisa sama-sama memahami. Ini Bapak Ibu, saya akan mengawali terkait pengolahan kinerja ini dengan surat edaran. Jadi ini Bapak Ibu, informasi, dokumen yang Bapak Ibu butuhkan untuk proses penyebaran ini atau mungkin pemahaman Bapak Ibu terkait pengelolaan kinerja itu sudah ada Bapak Ibu di link ini ya. Mohon dilihat, mohon dicek, dan surat edaran Dirjen GTK itu juga sudah telah terbit. Artinya Bapak Ibu bisa melihat kalau misalnya Bapak Ibu butuhkan pada saat setelah proses ini, silakan dituliskan nih atau di screenshot, linknya boleh dilihat, dicek nanti. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian tadi sudah dikuatkan oleh Ibu Tuti, kita bersama-sama kita ketahui bahwa beliau adalah Kapokja dari Kapokja distribusi platform untuk kita punya platform-platform pendidikan. Olehnya itu, tadi yang disampaikan adalah, ini Bapak Ibu, pada platform Merdeka Mengajar ini, ada fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini kan ada pelatihan mandiri, ada komunitas, ada bukti karya, betul ya? Di situ. Dan ada fitur-fitur lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat, di sebelah kanan, fitur yang harus digunakan ASN, guru, dan kepala sekolah itu adalah fitur pengelolaan kinerja. Jadi poinnya Bapak Ibu, di PMM ini bukan untuk menambahkan administrasi Bapak Ibu, tidak ya. Bahkan sebenarnya dengan pengelolaan kinerja ini kita lebih mudah. Nanti deh kita akan lebih dalami proses-prosesnya nanti. Karena fitur-fitur yang sebelah kiri ini Bapak Ibu adalah fitur pilihan yang bisa membantu kita untuk terus berkembang. Berikutnya Bapak Ibu, di sini ada kesempatan untuk mengisi. Nah, kesempatan untuk mengisi ini tadi dikuatkan oleh Ibu Kapokja kita, Ibu Tuti, bahwa kesempatan untuk mengisi bagi Bapak Ibu yang masih terkendala ya. Karena masih ada mungkin beberapa guru yang masih belum bisa membuka pengelolaan kinerjanya, silakan Bapak Ibu ya. Silakan, tidak perlu khawatir, tadi sudah disampaikan, proses yang Bapak Ibu lakukan saat ini adalah yang paling penting, Bapak Ibu tenang, kemudian komunikasi sama operator Dapodiknya, apakah datanya sudah valid, apakah datanya sudah benar,
Kemudian kalau misalnya sudah benar, silakan lakukan pengisian di mana Bapak Ibu? Di pusat bantuan. Betul Bapak Ibu. Jadi di pusat bantuan itu nanti Bapak Ibu silakan isi. Tapi pengisiannya Bapak Ibu mohon jangan berkali-kali. Soalnya dari pusat juga melihat bahwa kalau berkali-kali itu akan menambah tumpukan. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mungkin satu orang yang mengulang mungkin hanya jadi 2. Bayangkan kalau ada 100.000 orang yang mengulang untuk kirim pusat bantuan, kan jadi 200. Bayangkan kalau 1 juta. Nah, itu akan menambah tumpukan tiket ya. Olehnya itu silakan Bapak Ibu kalau sudah melakukan pengajuan silakan menunggu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Sampai dengan 1 Februari 93% dari ASN guru dan kepala sekolah sudah berhasil mengisi perencanaan. Ini alhamdulillah. Namun 7%-nya ini mohon Bapak Ibu segera dikomunikasikan. Nanti bisa minta bantuan kepada kapten kokapten. Kami akan selalu bersedia membantu. Kemudian bisa komunikasi juga dengan duta teknologi di daerah masing-masing yang sudah bisa diajak bisa dihubungi untuk dikomunikasikan mencari solusi dari permasalahan yang Bapak Ibu temukan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi patokannya kalau Bapak Ibu terkendala seperti tadi, Bapak Ibu tenang saja. Yang penting sudah mengisi pusat bantuan dengan benar ya Bapak Ibu ya, dengan benar. Kalau sudah silakan menunggu. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ya tidak ada terkendala, silakan lanjut. Nah, sekarang lanjut nih Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini Bapak Ibu. Ringankan beban administrasi guru dan kepala sekolah. Ini adalah harapan dari Bapak Ibu guru sebenarnya supaya administrasi tidak terbebani. Makanya diadakanlah proses atau transformasi pengelolaan kinerja ini. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, jika dulu kita itu melaksanakan atau mengerjakan SKP, kita butuh yang namanya penelitian, ada PTK-nya, kemudian semua administrasi itu dinilai, Bapak Ibu. Nah, kita sekarang lebih kepada merit based. Artinya kinerja kita sebagai guru itulah yang dinilai. Dan itu yang dilaksanakan melalui PMM ini. Kita tidak perlu lagi mengetik RH-nya, kita sudah ada tampilannya. Kita tinggal mengisi. Nah, Bapak Ibu. Jadi kalau di sini insya Allah tidak ada ya. Insya Allah kita di Sulawesi Tenggara ini siap untuk menggunakan pengelolaan kinerja atau tidak menggunakan aplikasi dari daerah. Karena arahannya sesuai dengan surat edaran bersama, kita sama-sama sudah mengisi bukan lagi di kinerja BKN, tapi kita mengisinya di pengelolaan kinerja PMM. Ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu kita masuk ke lini masa nih. Pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan sudah disampaikan juga ditekankan oleh Ibu Tuti tadi bahwa dalam 1 tahun kita itu ada 2 periode Bapak Ibu. Ada 2 siklus. Januari sampai Juni, Juli sampai Desember. Seperti itu. Nah, pertanyaannya di dalam 1 siklus itu apa sih tahapan-tahapannya? Ada berapa sih tahapannya? Kan itu pertanyaannya. Nah, jawabannya ini Bapak Ibu. Tahapannya itu ada 3. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat di sini, perencanaan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Yang ketiga, penilaian. Nah, kalau saya boleh bertanya, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke tahap perencanaan atau pelaksanaan nih, kalau sekarang. Gimana Bapak Ibu? Pelaksanaan. Nah, sudah jago nih. Nah, betul Bapak Ibu. Jadi kita sudah masuk di tahap pelaksanaan. Namun, bagi Bapak Ibu yang masih terkendala teknis, ini tenang Bapak Ibu. Batas waktu 31 Maret bagi yang masih terkendala. Mohon bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat masuk di sini, ada tapi terkendala, Bapak Ibu guru yang lain bisa disampaikan bahwa masih bisa sampai 31 Maret. Tapi harapannya pertama sudah selesaikan solusinya di Dapodik.
Yang kedua, sudah masuk ajuan di pusat bantuan. Nah, seperti itu. Di dalam tahapan kedua ini Bapak Ibu, ada pertama diskusi persiapan kita. Nanti yang akan kita lakukan secara teknis ini Bapak Ibu. Kemudian ada observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, apalagi nih? Upaya tindak lanjut, kemudian yang terakhir adalah refleksi tindak lanjut. Ini adalah siklus pelaksanaan praktik kinerja kita ya. Nah, disinilah yang akan kita laksanakan dari A sampai E. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi diskusi persiapan ini termasuk tahap pelaksanaan. Seperti itu. Kemudian ada namanya pelaksanaan perilaku kerja. Nah, ini Bapak Ibu lihat di atas durasinya itu Februari sampai Mei. Karena Mei nanti itu sudah mulai bisa terbuka akses untuk melihat perilaku kerjanya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang tombolnya belum bisa. Kepala sekolah belum bisa melihat itu. Kemudian pelaksanaan pengembangan kompetensi dan pengumpulan bukti dukung. Artinya apa? Bapak Ibu mulai dari sekarang sudah bisa upload nih. Bapak Ibu tidak perlu menunggu nanti sudah selesai observasi. Tidak ya. Mulai dari sekarang sudah boleh di-upload. Misalnya kalau ada kegiatan, pelatihan, dan sudah ada sertifikat sesuai RHK-nya, bisa di-upload. Bapak Ibu, suara saya kedengaran? Kedengaran, jelas. Kedengaran Pak, jelas. Oke, Kedengaran. Jelas. Di sini agak kurang Bapak Ibu ya. Kita ada di daerah yang siap. Nah, saya lanjut kalau begitu Bapak Ibu. Di sini nanti akan ada juga namanya dokumen akuntabilitas. Dokumen akuntabilitas ini akan Bapak Ibu perhatikan nanti itu adalah KOSP dan juga rekapan daftar hadir. Nah, itu yang akan upload adalah kepala sekolah. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di tahap ketiga, ini Bapak Ibu lihat di tahap ketiga itu ada namanya penilaian. Nah, mati lampu ya? Mati lampu ketemunya. Mati lampu ketemunya? Mati lampu Waduh. ya Pak Yazid ya? Kendala lagi. Tapi masih kelihatan ya? Masih Atau kelihatan? Masih. Ya. Saya ini takutnya Kelihatan ini layarnya. kelihatan ya. Jelas. Laptop saya soalnya ini kalau tidak tercas Masih, akan mati. Jadi saya minta. Nanti slide-nya di-share ke saya. Oke, boleh. Saya langsung share deh. Saya langsung share sekarang. Waduh. Iya, di-share saja, Pak. Share filenya saja. Iya, saya izin stop share Kita screen. pelajari, nanti ada pun kendala-kendala yang didapat di lapangan mungkin bisa kita Ini WA di Pak, grup aja. kita akan lakukan teknis ya. Bisa ambil aja. Nah, Bapak Ibu mohon tunggu sebentar ya. Wah, mati lampu di sini. Soalnya sebentar kita akan lakukan proses pengisian secara teknis. Waduh, mati lampu. Ditunggu ya Bapak Ibu ya. Saya coba masuk ke perangkat lain yang baterainya baik. Oke. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu, di room saat ini sudah bergabung 611 peserta, Bapak Ibu. Yang mendaftar kurang lebih 1.200 ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada kawannya yang belum masuk di room, ayo diajak untuk masuk di room terlebih dahulu, Bapak Ibu. Wah,
Baik, kayaknya Pak Yazid kehilangan ini dulu, kehilangan jaringan ya karena mati lampu. Kita akan tunda sebentar untuk Pak Yazid ya, Bapak Ibu. Kita akan beliau lagi buka perangkat lain dulu ya, Bapak Ibu, mohon ditunggu ya. Siap, Bu, siap. Siap, Bu, siap. Siap menunggu, Bu. Baik, Bu. Ya, baik. Bapak Ibu, nanti untuk ketika masuk waktu sholat, itu nanti kita silahkan Bapak Ibu boleh sholat terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu boleh sholat terlebih dahulu. Jadi kita, ya, nanti silahkan Bapak Ibu, kita tetap berjalan. Tapi kalau Bapak Ibu mau break sholat, silahkan ya. Siap, Bu, siap. Ya. Siap, Bu, siap. Satu orang saja yang mute. Satu orang saja yang ada suaranya di situ. Nanti untuk daftar hadirnya kita akan share nanti sebelum berakhir ya Bapak Ibu, belum sekarang karena kita masih ada pemateri satu lagi, iya Bapak Ibu. Siapa? Udah masuk suara mana semua anu? Oke, baik kayaknya masih terkendala Pak Yazidnya ya Bapak Ibu, nanti kita pending dulu untuk Pak Yazid ya, kita akan melangkah dulu ke pemateri berikutnya ya. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, tampilan saya terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Jelas. Udah, Bu, kelihatan. Aman. Oke, baik Bapak Ibu. Lihat. Ini profil dari pemateri yang kedua ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sebagian besar sudah kenal. Namanya Pak Rudin atau lebih dikenal dengan nama Pak Oji. Beliau adalah guru di SMP Negeri 1 Kendari. Beliau adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2017 yang juga Kokapten Belajar ID untuk Kota Kendari. Beliau adalah guru pembimbing khusus Kemendikbudristek. Wah, ini kalau saya bacakan nih sampai besok ya Bapak Ibu. Beliau adalah narasumber teman belajar PMM, Ketua MGMP IPA, Ketua Komunitas Belajar ID Kota Kendari, pengajar praktik guru penggerak, fasilitator guru penggerak. Kemudian beliau juga adalah modul kelima Kemendikbudristek, finalis guru inovatif tingkat nasional tahun 2023, dan yang teranyar adalah penggerak bergema Kemendikbudristek ya. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama kita langsung ke narasumber kedua, Pak Oji atau Pak Parudin, dipersilahkan. Halo Bu Irma, suara saya dengar nggak? Terdengar Pak Oji, silakan Pak Oji. Dengar Pak. Dengar. Jelas sekali Pak, jelas. Jelas Pak Oji suaranya. Baik. Masih merdu kok Pak Oji suaranya. Bapak Ibu mohon bersabar, Pak Yazid sedang mempersiapkan buat Bapak Ibu semuanya. Yang penting Bapak Ibu tetap jaga semangatnya. Insya Allah sore ini
Bapak Ibu akan kami kawal secara tuntas untuk persiapan observasi. Begitu ya? Oke. Pak Ozi. Baik, terima kasih atas 622 guru dari seluruh Indonesia, terutama di seluruh pelosok Sulawesi Tenggara yang sudah berhadir di kesempatan ini. Satu yang paling kita harapkan adalah belajar bersama, menyamakan persepsi, ya, menyamakan persepsi terhadap berkembangnya opini-opini, narasi-narasi yang ada di luar sana, seperti apa pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, yang pada akhirnya Bapak Ibu semuanya harus mengikuti dengan proses yang penuh kebahagiaan, bukan seperti yang kita dengarkan sungguh sangat ribet, kemudian menyita waktu begitu lama, lalu tidak ada yang bisa dikerja. Itu adalah hanya kita belum terbiasa dengan cara-cara yang sangat luar biasa ini. Tetapi kalau Ibu Bapak sudah terbiasa, pengelolaan RHK di platform Merdeka Mengajar tidak sampai 10 menit Ibu Bapak kelar. Yang jadi masalah adalah apakah kita siap dengan perubahan besar ini? Oke, izinkan saya Bapak Ibu berbagi informasi sekaligus praktik baik yang pernah kita lakukan, bagaimana mempersiapkan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar pada tahap persiapan observasi kelas. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Oke. Sudah siap. Jaringan lambat mulai terganggu ini. Sudah terlihat Ibu Irma? Oh iya, Pak Oji izin. Halo. Halo Pak Oji. Iya, halo. Pak Oji mendengarkan suara saya? Iya. Gimana, Bu? Ya, ini Pak Yazid udah masuk. Oke, good. Berarti saya stop share ya? Iya, mungkin Pak Yazid dulu karena ya. Saya stop. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu. Karena memang prosedurnya harus Pak Yazid dulu nih, karena ini berkaitan dengan sistemis ya Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Yazid. Baik, Bapak Ibu, suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran jelas. Jelas. Semangat. Kedengaran, Pak. Baik, Bapak Ibu, saya akan lanjut share screen. Mohon maaf tadi ada kendala. Izin saya mungkin bisa ditambahkan sebagai host atau co-host. Kamu lagi apa? Silahkan Pak Yazid. Baik. Oke. Apa sudah kelihatan Bapak Ibu atau masih proses? Oke, sudah kelihatan. Sudah, Pak, sudah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya, walaupun keadaan kita atau saya tadi yang terganggu. Semoga kita kembali fokus, kembali melihat proses selanjutnya dari sampai di penilaian ya, ini sudah ya. Nah, kita akan mulai Bapak Ibu. Mari mulai bersama pelaksanaan kinerja guru ya. Kita kan sama-sama nih sudah ada di tahap pelaksanaan. Sekarang pertanyaan
mulai timbul nih pertanyaan. Seperti apa sih tahapan pelaksanaan kinerja? Kemudian bagaimana memilih target perilaku? Nah, yang berikutnya siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kinerja itu? Kita akan kupas tuntas. Namun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di atas ini, kembali kami menguatkan bahwa periodenya itu Materinya hilang, Izin Pak. Pak Yazid. ya. Materinya hilang, Ya, Pak. belum share screen Pak Yazid. Oh, belum ya? Iya, belum. Waduh. Ini sudah? Belum? Oke. Kelihatan. Oh, ulang ya. Saya Ya. coba ganti deh. Kau 4 kali mau kau makan begini, nak? Baik, Bapak Ibu, apa terlihat? Oke, sudah terlihat. Kelihatan Pak Yazid. Oke. Kelihatan. Apa yang boleh tahu apa yang Bapak Ibu lihat? Siapa tahu berbeda nih apa yang kita lihat nih. Mari mulai bersama pelaksanaan kinerja guru. Seperti apa tahap pelaksanaan Pelaksanaan kinerja guru. Bagaimana memilih target? Bagaimana memilih target perilaku? Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kinerja? Pelaksanaan kinerja guru. Luar biasa. Semangatnya luar biasa ini. Baik, ini yang akan kita bahas sampai tuntas, bahkan sampai pada proses teknis pengisian nanti ya Bapak Ibu. Namun di sini Bapak Ibu supaya tenang, waktu pelaksanaan itu masih panjang Bapak Ibu ya. Apalagi yang masih ada kendala, mohon kiranya jangan bersedih hati, Bapak Ibu tetap tenang karena prosesnya kalau yang terkendala itu atau pelaksanaan kinerjanya kepala sekolah biasanya yang PLT yang masih terkendala itu akan dimulai Maret. Ya, namun Bapak Ibu harus perhatikan juga bahwa secara berkala kita harus tetap mengecek ya karena pelaksanaannya memang 1 sampai 30 Mei untuk proses observasi ini atau pelaksanaan kinerja. Namun Bapak Ibu, meski begitu pada saat ini PLT kepala sekolah itu belum bisa melihat ya, belum bisa membuka atau mungkin Bapak Ibu sudah ada nih yang bertanya-tanya nanti sebentar kenapa sudah tanggal 16 kok belum bisa, kenapa kan gitu ya. Nah ini Bapak Ibu PLT kepala sekolah itu memang bagaimana Bapak Ibu? Suara saya jelas? Jelas. Pada saat ini tim pengembang juga masih dalam proses. Jadi kalau Bapak Ibu merupakan atau kepala sekolahnya PLT, silahkan menunggu, tenang saja, akan bisa terbuka kok. Paling lambat nanti Maret. Tapi Bapak Ibu tetap mengecek di akun kepala sekolah, mohon dicek secara berkala ya. Itu sebelum kita mulai ke tahap pelaksanaan. Ini tahap pelaksanaannya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah persiapan observasi. Nah, di situ Bapak Ibu akan memilih target, ya, target perilaku, kemudian menentukan upaya dan menentukan jadwal pasti dengan atasannya. Bapak Ibu akan lakukan proses ini, Bapak Ibu ya. Jadi sebentar ini kita akan langsung praktek. Jadi di sini saya akan lebih percepat waktunya supaya kita bisa lebih masuk kepada hal-hal yang substantif. Nah, kemudian yang berikutnya adalah observasi kinerja. Artinya setelah Bapak Ibu mengumpulkan form observasi, Bapak Ibu akan langsung siap-siap melaksanakan observasi kinerja. Nah, setelah itu Bapak Ibu di tahap ketiga akan lakukan diskusi tindak lanjut. Diskusi tindak lanjut ini adalah waktu Bapak Ibu dengan kepala sekolah berdiskusi tentang apa saja yang perlu dipertahankan, ruang-ruang yang perlu Bapak Ibu perbaiki berdasarkan catatan hasil observasinya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu bisa lihat ada 3, tapi sebenarnya ada 5 tahapan. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 ya. Di tahap yang keempat itu adalah upaya. Begini. Hilang Pak. Hilang lagi. Hilang lagi.
Hilang lagi, mati lagi. lampu. Masih mati lampu berkepanjangan kayaknya. Hilang-hilang saya. Hanya jaringan mulai putus, Pak. Muncul lagi. Saya sih. Halo. Putus lagi ya. Bentar ya. Kondisi jaringan, Bu. Aduh. Belum bagus Minta ini. maaf ya. Sudah ada lagi, Pak. Oke, sudah muncul. Sudah ada. Pak. Sudah terlihat lagi ya. Siap. Alhamdulillah sudah muncul. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di tahapan keempat itu adalah upaya tindak lanjut. Bapak Ibu akan melaksanakan upaya yang sudah Bapak Ibu diskusikan dengan atasan sebelumnya. Jadi sudah diskusi dengan Kepsek. Nah, tindak lanjutnya itu dilakukan Bapak Ibu. Kemudian upaya ini Bapak Ibu harus perhatikan bahwa tindak lanjut ini bisa dilakukan di dalam PMM melalui pelatihan mandiri atau webinar di PMM seperti ini, ataupun di luar PMM seperti cari di Google, cari di YouTube boleh ya. Nah, kemudian refleksi tindak lanjut ini adalah momentum Bapak Ibu untuk mempelajari sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan apa saja yang dapat diperbaiki di semester depan. Inilah 5 hal yang Bapak Ibu akan laksanakan di tahap pelaksanaan Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan nih Bapak Ibu ya. Pertanyaannya adalah gimana memilih target perilaku. Target perilaku itu kan ada 3 ya, betul Bapak Ibu ya. Ada 3 target perilaku pada saat Bapak Ibu persiapan observasi itu ada 3 target perilaku yang akan diobservasi. Ini yang penting Bapak Ibu ya, ini sangat penting. Jadi mohon diperhatikan. Ketiganya ini boleh Bapak Ibu pilih atau 2 saja Bapak Ibu pilih atau minimal 1 Bapak Ibu. Tidak boleh 4 ya. Tidak boleh 4 karena hanya 3. Namun Bapak Ibu harus perhatikan bahwa ketiga target perilaku ini semuanya dinilai. Nah, namun yang dipilih ini maksudnya adalah fokus Bapak Ibu untuk mengembangkan atau untuk mempelajari gitu. Jadi Bapak Ibu ingin fokus di mana? Boleh fokus di 3-tiganya, boleh fokus di 2, atau fokus di 1. Tapi semua ketiga target ini akan dinilai oleh kepala sekolah nanti. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan heran nanti pada saat Bapak Ibu klik 1, pada saat dibuka oleh kepala sekolahnya kok ada 3. Ada 3 target perilaku. Ya karena memang ketiga-tiganya akan dinilai. Jadi tidak jangan Bapak Ibu berpikir bahwa wah saya hanya memilih 1 jadi nanti akan dinilai ini saja. Tidak Bapak Ibu ya. Jadi ketiganya akan dinilai. Nah ini penting supaya Bapak Ibu nanti tidak merasa tidak merasa bingung atau kok bisa jadi 3 nih yang saya pilih kan hanya 1. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi tetap akan muncul 3 di kepala sekolah. Nah di sini Bapak Ibu. Pertanyaan kedua, kalau jadwal observasi tidak sesuai dengan yang diajukan, apa boleh? Ini kan banyak pertanyaannya. Saya observasinya tanggal 4, saya tulis di PMM, saya isi, saya kumpulkan. Bisa tidak sebelum tanggal itu atau berbeda dengan tanggal itu? Jawabannya boleh Bapak Ibu. Karena tujuan yang paling penting bukanlah hal teknis Bapak Ibu. Jadi yang paling penting adalah perubahan kualitas pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Olehnya itu, pada saat pengisian SKP dari pengelolaan kinerja di PMM ini, Bapak Ibu yang harus perhatikan betul adalah bagaimana perubahan proses pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Perubahan kualitas pembelajaran. Karena itu yang akan difokuskan bagi Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu saya akan percepat sedikit karena kita sudah waktu tadi termakan. Ini apakah pertanyaan berikutnya? Apakah observasi kelas hanya dilakukan di bulan Maret saja? Nah, jawabannya ini Bapak Ibu. Ini agak tenang Bapak Ibu yang terkendala. Observasi kelas itu dapat dilakukan selama periode Hilang suaranya Pak, nggak kedengaran. Februari sampai Mei. Apa suara saya masih kedengaran Bapak Ibu?
Yang jelas, Pak. Dengaran tapi timbul tenggelam, Pak Yazid. Timbul tenggelam, Pak, suaranya. Sayup. Iya. Nah, ini Saya di pesawat. Seperti di lautan gitu di Bapak ombak. Ibu, saya akan coba lanjutkan. Silakan Pak Timbul Yazid. tenggelam seperti di lautan. Kayak ada suara ombak Saya juga. harapannya ini suara saya perbesar supaya bisa dengar. Halo, masih bisa? Halo, Iya, Mak. iya, masih bisa. Silakan, Hanya silakan. Masih bisa hanya sayup-sayup. Suaranya jauh kayaknya tidak bagus kedengaran. Suaranya enggak jelas, Pak. Tidak jelas? Tidak jelas. Suaranya kedengaran jauh, Pak. Oh baik, kalau begitu saya teriak-teriak ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, silakan menyesuaikan situasi di satuan pendidikan. Artinya Bapak Ibu komunikasi yang baik dengan kepala sekolah. Itu intinya. Mulai dari perencanaan, tahap pelaksanaan sampai ke tahap penilaian. Komunikasi yang baik dengan kepala sekolah. Kalau misalnya di observasi ini, misalnya ada perubahan waktu karena ada kendala, silakan dihubungi kepala sekolahnya. Nah, ini Bapak Ibu, yang berikutnya pertanyaan bagaimana jika atasan saya adalah PLT kepala sekolah. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan ya. Jika atasan Bapak Ibu adalah PLT, pada tanggal 16 Februari dapat melakukan konfirmasi. Begitu Bapak Ibu. Ingat ya, melakukan konfirmasi. Bukan maksudnya sudah bisa melaksanakan tahap pelaksanaan. Jadi, Bapak Ibu yang misalnya masih terkendala, silakan menunggu sampai bulan Maret. Nanti insya Allah di awal Maret sudah bisa. Namun, tetap mengecek PNN akun kepala sekolahnya secara berkala. Karena pada saat ini tim pengembang lagi dalam progres juga. Nah, ini Bapak Ibu pertanyaan berikutnya. Jadi guru tetap mengajar seperti biasa atau gimana nih? Nah, Pak Yazid, izin. Pak Yazid. Ya. Slide-nya nggak jalan ya? Slide-nya tidak jalan ya? Iya. Sudah sampai di mana? Masih di Sekarang apakah baru observasi observasi kelas. hanya bisa dilakukan di bulan Maret saja. Masih di pertanyaan apakah observasi kelas hanya bisa dilakukan di bulan Maret saja? Maret saja. Hanya tidak usah juga diisi chat-chatnya dulu. Dia tutupi itu tutupi. Suaranya juga jauh sekali, Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa dilanjut? Terlihat? Tidak usah pakai handset Pak. kayaknya itu. Lanjut, Pak, bisa. Iya, masih belum jalan slide-nya, Pak Yazid. Belum jalan ya? Iya. Saya matikan dulu kalau begitu ya. Hentikan lagi, saya ulang dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa terlihat? Masih proses? Sudah ya? Sudah? Ini hujan lebat. Gelap. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Kepala sekolah? Belum, Pak. Sudah ya? Pak. Pak Yazid? Segera, Pak. Sudah? Sudah terlihat ya? Belum. Belum terlihat, belum, Pak. Belum terlihat, Pak. Belum. Gelap. Waduh. Jaringan mungkin. Gelap ya? Masih Oh, mendung, gelap. Pak. Boleh Iya, ini nggak ada Pak Yazid gambar, boleh kan dikirim slide-nya? Hilang materinya. Baik, bagaimana Ibu Irma? Ya, boleh dikirim slide-nya, nanti saya bantu share screen. Oh iya, baik. Ya, biar ini jaringannya lebih fokus ke suara aja. Oh iya, boleh. Nah, itu. Cocok. Host. Gelap. Sudah saya kirim di Oke, email. saya cek dulu ya, Bapak Ibu. Waduh.
Belum masuk ya? Belum ada gambar, Pak. Masih namanya waktu pesan. Slide-nya belum ada. Baik, Belum Bapak masuk. Ibu. Ya. Belum masuk ya? Iya, Belum belum. masuk, Pak. Belum ada. Belum. Belum ada. Belum ada yang terlihat. Saya kirim ke Jaringan juga email mungkin ya, karena Bapak Ibu buruk ya. sekali cuaca. Oh iya, jaringan saya memang kurang bagus. Ada nama aku di situ. Saya kirim. Saya kirim lewat email. Bagus. Oh, lewat Ibu. email. Baik, saya cek dulu. Di email. Soalnya di sini kalau saya buka WA lagi terganggu. Prosesnya agak lama. Oke. Oke, saya share screen dulu. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Kelihatan. Bu, tidak ada. Belum. Terlihat. Sudah terlihat, Bu. Alhamdulillah sudah. Terlihat. Sudah. Alhamdulillah sudah jelas. Sudah terlihat. Kita tadi sampai Di pertanyaan. Ya, sampai di situ. Ya, sampai di situ. Oke. Silahkan Pak Yazid dilanjutkan. Waduh, sudah jauh ya. Tadi Baik, sudah sampai di Bapak mana? Ibu. Sampai di tiga kepala sekolah PLT-nya kepala Sudah sekolah. ya? Sudah ya? Kepala sekolahnya. Di situ tuh banyak yang Pertanyaan umum tentang Masuk pelaksanaan di sini Pak Yazid ya? Baik, siap. Oke, Nah, silakan. Bapak Ibu, suara saya sudah jelas atau masih Jelas, Pak. terganggu? Alhamdulillah, sudah jelas. Jelas. Mantap Pak Yasin. Mantap. Sudah jelas, mantap. Amin, Mantap, amin. Baik Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu perhatikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang sering kita munculkan dari diri sendiri atau teman, itu kan apakah kita ini nanti fokus administrasi, apakah kita ini nanti tidak mengajar. Nah, jawabannya itu Bapak Ibu, dengan pengelolaan kinerja ini, seyogianya malah kita terbantu Bapak Ibu, sangat terbantu. Karena di dalam proses ini yang akan menjadi patokan kita, yang akan menjadi proses penilaian atau variabel penilaian adalah praktik pembelajaran Bapak Ibu. Jadi tentunya Bapak Ibu tetap mengajar dan sambil menerapkan perilaku kerja yang telah direncanakan. Harapannya Bapak Ibu, bukan hanya pada saat proses nanti Bapak Ibu akan dinilai nih. Nah, biasanya kan saya akan dinilai nih di observasi. Siapkan secara matang. Nanti kalau sudah hari-hari biasa, sudah seperti kembali ke masa lalu nanti. Nah, itu harapannya tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu tetap mengajar seperti biasa. Kemudian kalau memang pada saat observasi itu lebih baik, harapannya setiap hari seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana jika atasan saya kepala sekolah? Nah, ini sudah saya bahas tadi, silakan Mulai lagi dikonfirmasi putus-putus ya. suaranya. Kita bisa Tapi mau Pak Koki Ron, enggak banyak orang begitu. Lain. Kita Yasin yang beda jaringan. Bapak Ibu boleh di-mute dulu. Oke. Baik, Bapak Ibu, apa suara saya sudah jelas? Ya, kedengaran? Masih. Jelas Pak Yasin, jelas, terdengar bagus, sangat bagus. Mohon. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini Bapak Ibu, pertanyaan muncul lagi nih. Bagaimana dengan kepala sekolah kan ya? Karena kalau gurunya misalnya banyak, apakah kepala sekolah harus menilai sendiri? Kalau gurunya ada 60 misalnya, atau lebih, atau mungkin 50. Jawabannya Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu buatkan tim Bapak Ibu ya, yang dapat ditugaskan, baik itu wakil kepala sekolah atau guru yang kompetensinya itu memang
lebih senior seperti itu. Kemudian bisa melakukan observasi secara objektif. Itu Bapak Ibu ya. Nanti silakan dilihat khusus untuk kepala sekolah. Kalau memang dirasa ada yang bisa untuk membantu silakan. Namun ini harapannya bagi guru-guru yang sekolahnya itu pulang. Itu banyak Bapak Ibu ya. Kalau sendiri seperti itu Bapak Ibu. Nah, boleh next. Silakan di next Ibu Yana. Berikutnya bagaimana dengan dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Bapak Ibu bisa sudah mengumpulkan pengembangan kompetensinya mulai dari saat ini Bapak Ibu, mulai dari setelah mengisi perencanaan kinerja Bapak Ibu. Boleh mulai di-upload, silakan di-upload. Mulai dari saat ini silakan Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, kalau untuk tugas tambahan harapannya diselesaikan sampai kalau misalnya piket ya, contohkan piket. Jadi harapannya diselesaikan sampai di akhir Bapak Ibu, ya. Kemudian di-upload. Seperti itu. Nah, kemudian boleh di next. Nah, di sini kami kembali menguatkan untuk kepala sekolah mohon segera menyetujui perencanaan guru yang sudah diajukan, ya. Mohon dengan sangat supaya disetujui. Nah, bagi yang terkendala silakan masuk ke pusat bantuan. Kalau misalnya pusat bantuan itu masih belum juga dapat balasan atau mendapat solusi, yang pertama tahapannya seperti ini Bapak Ibu ya. Dapodiknya disesuaikan. Yang kedua pusat bantuan. Di pusat bantuan ini harus ada lampiran Bapak Ibu. Ya, jangan upload saja, kirim saja tanpa lampiran. Nanti mohon komunikasi dengan kokaptennya masing-masing di kabupaten untuk mengetahui bagaimana sih biar bisa langsung didapatkan solusi dari pusat seperti itu. Nah, boleh di next. Next, boleh. Nah, ini Bapak Ibu, ini pengulangan ya. Bagaimana perencanaan kinerja dengan atasan PLT Kepsek. Ini sudah saya rasa ini tidak perlu dikuatkan lagi. Bapak Ibu sudah kuat semua tentang ini. Kita bisa next Bapak Ibu. Bahwa batas waktu pengumpulan perencanaan kinerja itu tanggal 31 Januari Bapak Ibu ya. Silakan betul-betul ini masih terkendala, siapkan memang dokumen-dokumen yang akan di-upload seperti itu. Baik itu RPP ataupun modul ajarnya. Nah, kalau untuk poin-poin berikutnya saya rasa ini sudah terjawab Bapak Ibu ya. Jadi sudah disampaikan dan sudah dikuatkan. Nanti kita akan adakan juga sesi tanya jawab. Saya ingin sebenarnya masuk ke praktek langsung. Bisa di next Ibu Irma. Hujannya deras di sini. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya, ini ada linknya, silakan di screenshot atau bisa sebenarnya ada di PMM ini Bapak Ibu ya, bisa dilihat. Kita langsung next ke slide terakhir Bapak Ibu. Nah, yuk praktek. Saya harapannya dari tadi sebenarnya ingin praktek ini Bapak Ibu ya. Jadi Ibu Irma ada akun demonya atau mau masuk di akun saya saja? Boleh. Oh, boleh. Iya. Nanti pengelolaan kinerja saya saja ya. Boleh. Aduh, minta maaf ya Bapak Ibu ya. Ini hujan di sini tambah deras di sini. Insya Allah yang dari Raha di Muna paham ini hujannya sederas apa. Luar biasa Bapak Ibu. Yang penting tidak sederas batu. Oke, ini sudah masuk.
Baik, nah ini Bapak Ibu. Di sini diperhatikan Bapak Ibu ya, ada 3 hal di sini yang ingin saya fokuskan. Bapak Ibu kalau masuk ke pengelolaan kinerja, ada cek langkah observasi, kemudian ada pengembangan kompetensi, sini dikumpulkan, kemudian ada tugas tambahan di sini dikumpulkan. Nah, dokumen yang pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu sudah bisa langsung mengupload kalau sudah ada dokumennya. Silahkan mulai diupload Bapak Ibu. Boleh ya, silahkan diupload. Tapi saat ini kita fokus. Nah, ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat di sini silahkan dikumpulkan. Halo Pak Yazi. Tidak perlu Bapak Ibu tunggu sampai Oke. selesai misalnya meetingnya, silakan di-upload seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah di-upload kita kembali ke tampilan pelaksanaan kinerja. Di sini Bapak Ibu, kita langsung masuk ke observasi praktik kinerja, Bapak Ibu. Nah, di pelaksanaan observasi ini, Bapak Ibu bisa lihat ya. Boleh di-scroll ke bawah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 5 tahapan Bapak Ibu ya, isi dokumen persiapan, kemudian menunggu, kemudian isi dokumen tindak lanjut, lakukan tindak lanjut, dan isi dokumen refleksi. Bapak Ibu akan melaksanakan ini. Seperti itu. Nah, yang dilakukan pertama adalah isi dulu bagian 1, yaitu dokumen persiapan. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, di sini Bapak Ibu mohon diperhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat aktivitas Bapak Ibu atau rubrik observasi, silakan diklik rubrik observasinya. Di sini yang terpilih aktivitas interaktif. Nah, di aktivitas interaktif ini, inilah yang Bapak Ibu dianjurkan untuk dimunculkan pada saat proses pembelajaran. Jadi mohon ini dipelajari, mohon ini bisa dilihat, mohon ini bisa kalau saya sih buatkan catatan khusus Bapak Ibu ya. Nanti ini akan didalami oleh Pak Oji. Nah, boleh kembali. Setelah itu Bapak Ibu sudah melihat rubriknya. Bapak Ibu klik saya mengerti, dan di sini Bapak Ibu bisa lihat di bawah, kalau Bapak Ibu bisa baca itu tertulis apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Nah, ini Bapak Ibu, maksudnya Bapak Ibu diminta untuk mengisi salah satu dari 3 ini, atau dua atau 3. Silakan dipilih. Ini adalah perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari. Seperti itu Bapak Ibu. Namun, Bapak Ibu harus ingat bahwa walaupun Bapak Ibu pilih 1, tampilan di kepala sekolah rubriknya akan 3 nanti. Artinya, 3 target perilaku ini akan dinilai. Jadi, yang Bapak Ibu maksudkan pilih 1 itu adalah upaya untuk mempelajari. Ini Bapak Ibu di bawah. Ada upaya, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari perilaku. Ini yang akan Bapak Ibu isi terkait dengan centangan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu klik guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana upaya Bapak Ibu untuk bisa memfasilitasi seperti itu? Memberi peran kepada semua peserta didik, bagaimana upayanya? Nah, saya beri contoh deh. Bisa Bapak Ibu menuliskan mempelajari, atau saya mempelajari, atau dengan mempelajari pelatihan atau topik pelatihan mandiri terkait dengan itu ya. Kemudian bisa juga membaca atau melihat atau menonton video dari YouTube atau membaca artikel terkait dengan cara memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Nah, ini bebas Bapak Ibu. Redaksinya bebas, tidak ada larangan harus begini, harus begitu. Intinya
di dalam sini Bapak Ibu ketikkan upaya apa yang Bapak Ibu bisa lakukan. Gitu. Boleh cari atau membaca artikel, boleh dengan mempelajari melalui pelatihan di topik mandiri, pelatihan mandiri di topik tertentu, atau tidak boleh juga melalui YouTube. Boleh sekali. Tidak ada larangan. Di sini redaksinya bebas. Yang penting Bapak Ibu lakukan, itu intinya. Jadi poin dari sini Bapak Ibu lakukan, bukan dengan Bapak Ibu isi kemudian tidak dilaksanakan seperti itu. Nah, boleh di-scroll ke bawah setelah Bapak Ibu isi. Nah, izin Ibu Irma di atas tadi. Di atas tadi. Nah, ini hapus saja, enggak perlu pakai dengan kali ya, biar tidak ambigu. Jadi langsung mempelajari aja. Nah, mempelajari topik atau tidak menonton, nah seperti itu boleh. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat di Halo Pak Yazid. Aduh, suaranya hilang lagi. Pak Yazid hilang lagi ya? Suaranya tidak kedengaran. Jaringan lagi. Kayaknya udah hilang lagi Pak Yazid. Halo Pak Yazid. Aduh, padahal tahap ini yang kita... Halo Pak Yazid. jadwal observasi. Nah, di jadwal membunuh. Halo. Halo. Oke. Tadi suaranya hilang Pak Yazid. Halo. Ya, oke, udah ada lagi. Waduh. Iya. Baik Bapak Ibu. Nah, suaranya. alhamdulillah. Di sini Bapak Ibu di jadwal observasi poin paling penting, kalau kami sih di sekolah Bapak Ibu ya, mungkin bisa jadi contoh mungkin Bapak Ibu, kalau bisa dipraktekkan, kami di sekolah itu kumpul semua guru dengan kepala sekolah, kita duduk bersama, kita diskusikan proses pengisian ini, tidak satu-satu, tidak kita biarkan guru yang ini, karena banyak Bapak Ibu guru yang sudah sebenarnya punya pengalaman yang luar biasa, namun usianya tidak bersahabat dengan teknologi. Jadi kita harus sama-sama dampingi terkait teknisnya ini pengisiannya. Jangan dibiarkan sendiri Bapak Ibu ya. Mohon kalau saran kami sih dikerjakan bersama dengan kepala sekolah supaya didiskusikan saat itu juga. Jadi tidak bertabrakan nanti waktunya. Seperti itu. Silahkan didiskusikan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah isi tanggal, di sini Bapak Ibu bisa diisi tanggal, kalau mau tanggal 1 Maret boleh, ya. Kalau mau tanggal 4 Maret boleh, karena kalau minggu depan kan mungkin, minggu depan bisa jadi terlalu cepat ya, belum siap-siap RPP-nya ya. Nah, mungkin Maret deh, saya mau Maret, tanggal 1 atau tanggal 4 boleh. Nah, setelah pilih, Bapak Ibu silakan pilih jenjangnya. Jenjang Bapak Ibu apa sesuaikan dengan Bapak Ibu punya sekolah induk ya. Karena banyak guru-guru kan biasa ada yang 2 sekolah ya. Silakan sekolah induknya. Kemudian pilih kelasnya. Bapaknya mata pelajarannya. Nah, silakan pilih mata pelajaran sesuai dengan mata pelajarannya. Kalau Bu Irma apa? IPA ya. Silakan diisi IPA. Nah, untuk catatan lain, ini Bapak Ibu catatan lainnya, itu isinya adalah jam observasi boleh. Ya, misalnya jam kedua, jam 9.45 sampai jam 11. Nah, silakan diisi ya. Sampai jam 11, silakan diisi. Nah, ini adalah catatan yang bisa Bapak Ibu isi untuk menjadi tambahan bagi kepala sekolah melihat supaya bisa nanti disesuaikan waktu guru satu dan guru yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian setelah mengisi itu, silakan Bapak Ibu isi unggahan dokumen. Ini Bapak Ibu harus diperhatikan di sini Bapak Ibu ya, bahwa RPP yang Bapak Ibu akan upload atau modul ajar itu bukan RPP atau modul ajar 1 semester, bukan. Ya, bukan. Tapi yang Bapak Ibu upload adalah RPP atau modul ajar yang Bapak Ibu akan observasikan atau nanti akan diobservasi oleh kepala sekolah. Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu pilih kemudian upload
maksimal 10 MB. Kalau Bapak Ibu mau upload, silakan unggah. Nah, pada saat Bapak Ibu klik unggah, di situ akan ada 2 tampilan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa upload dari komputer atau laptop atau Chromebook, atau Bapak Ibu bisa upload dari bukti karya Bapak Ibu. Ini bukti karyanya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah upload di bukti karya, tidak akan ada isinya tuh. Jadi ambil karya itu maksudnya dari bukti karya Bapak Ibu. Ya, kemudian kalau diunggah itu berarti silakan unggah dari laptop Bapak Ibu. Jadikan dulu PDF, kemudian maksimal 10 MB. Seperti itu. Kalau sudah diunggah, Bapak Ibu boleh di close. Nah, kalau sudah diunggah, nah Bapak Ibu, misalnya saya belum siap nih untuk kumpulkan, jangan sampai ada yang saya mau edit dulu. Silakan disimpan draft Bapak Ibu. Masih boleh Bapak Ibu ya, aman begitu. Tapi kalau Bapak Ibu merasa, saya rasa sudah aman nih, sudah kok diskusi dengan kepala sekolah, kemudian sudah siap, saya punya RPP dan modul ajar, silahkan. Nanti diklik kumpulkan. Kalau untuk Bu Irma mungkin simpan dulu ya, simpan dan keluar. Nah, silakan simpan dan keluar. Bapak Ibu, nah itu adalah tampilan dari pelaksanaan persiapan dari observasi di kelas. Harapannya sebenarnya saya sangat ingin melakukan secara teknis Bapak Ibu semua keseluruhan ini ya. Tapi sayang sekali tadi kita sama-sama Tidak ada suaranya lagi. Hilang lagi. Terlempar lagi. Suara hilang. Ya, siap. Tenang. Pak Yazid. Harap tenang, harap ini ujian. Harap tenang, harap tenang. Maklo munabarat. Pak Yazid. Pak Yazid masih masuk. Mau bertanya Bapak Ibu dari Riau. Ya, bertanya ya. Nanti ada sesi pertanyaan. Sabar Bapak, sabar. Ya, siap. Bapak masih mati lampu. Mati lampu. Di sini hujan di Riau, hujan lebat, hujan deras Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Sabar Pak, sabar. Ya. Oke, izin Bapak Ibu. Ketahui bahwa di sini sudah hujan Bapak Ibu. Tidak jelas. Bapak Ibu, halo.